Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mitra tani, pemirsa, para pengusaha dan pengusaha pertanian tanaman buah-buahan. Saya Rio Sudarpo dari Yayasan Amiri Bogor mencoba untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana berkebun durian musangking. Wow, keren. Pemirsa, langkah pertama untuk menjadi petani pekebun durian keren adalah memilih bibit. Pastikan bibit dalam kondisi vigor yang bagus, asal-usulnya bagus, diproduksi orang yang dipercaya, dan Yayasan Amiri Bogor memproduksi benih atau bibit ini dengan sangat hati-hati. Kami memproduksi bibit, salah satunya di depan saya ini adalah bibit durian musangking. Selain vigornya bagus, pemirsa juga pastikan bahwa bibit itu mendapat pengawasan dari instansi terkait. Dalam hal ini adalah BPSB TPH yang berwenang mengawasi benih tanaman hortikulturan dan tanaman pangan. Ini adalah jenis bibit durian musangking, pemirsa. Ini labelnya yang dikeluarkan oleh BPSB TPH Provinsi Jawa Barat. Bibit durian musangking ini umurnya kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun, tingginya kurang lebih sekitar 1 meter. Ini adalah tinggi yang sudah optimal ketika ditanam di lapangan. Pemirsa, langkah pertama memilih bibit yang berkualitas, yang bisa dipercaya, yang kelak menjadi tanaman yang kita harapkan. Langkah kedua adalah bagaimana kita bercocok tanam yang benar, berkebun yang benar, sehingga berkebun durian itu keren. Kita nanti akan belajar bersama bagaimana berkebun, melihat kebun yang bibitnya itu awalnya membeli, belanja di kami di Yayasan Amiri Bogor, dan sekarang beliau telah kembangkan karena bibit kami ini tersebar luas, mulai dari di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, bahkan sampai Sumatera. Selamat siang para pemirsa, petani, pengusaha, dan pemerhati pertanian. Kita siang hari ini berada di Kebun Jaya Negara Farm, salah satu kebun durian milik salah seorang sahabat kami. Nanti kita mau berkenalan. Ini terletak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Ini Pak Haji Daryanta, beliau yang sohibul baitnya di sini, pekebun, pengusaha pertanian, sahabat kami, sahabat lama. Ya, terima kasih, selamat datang Mas. Matur nuwun. Ini kebetulan kenapa kami berkunjung ke beliau, nanti beliau akan cerita, karena sebagian bibit durian yang beliau tanam di kebun beliau ini itu diambil atau dibeli dari kebun bibit kami Yayasan Amiri Bogor. Kami di sini di Kebun Jaya Negara yang dengan luasnya kurang lebih sekitar 2 hektar, nanam durian ada sekitar 500 durian. Ya. Duriannya ada berbagai macam, yaitu durian matahari yang bibitnya dari Mas Rio. Ya. Kemudian ada durian bangor, durian musangking, juga ada dari Mas Rio bibitnya. Kemudian B24, kemudian durian pelangi, durian merah. Ya, 6 varian durian. 6 varian durian. Dan juga dari Mas Rio. Wah, ini benar. Ini musangking pemirsa nih. Wah, luar biasa nih. Bagus musangkingnya. Ngembang kanan kiri. Ini mohon maaf nih, ini dipakai apa itu, semacam fungisida atau gimana nih Pak? Fungisida. Gunanya adalah untuk mencegah jamur. Ini merek dagang tertentu, fungisida. Kita terus Pak Dar. Kita masih ke ranking para teman-teman pemirsa, pemerhati. Ya, nanti kita ke blok yang lainnya. Ini masih musangking Pak, teman-teman pemirsa, pemerhati pertanian. Kalau mau memulai sekarang jangan ditunda-tunda. Nah, ini beda-beda ya. Ini musangking luar biasa. Nanti kita deteksi ini seperti apa nih. Kita istilahnya kalau dalam ilmu apa itu pemulihan tanaman, namanya kita determinasi tanaman. Nanti kita uji satu demi satu. Ada beberapa yang mengatakan bahwa ini kaki 1, kaki 2, kaki 3. Ini kalau kita lihat tadi ada beberapa yang kakinya akhirnya nyatu juga ya Pak ya? Dan nantinya setelah gede nyatu. Nanti setelah gede nggak kelihatan. Jadi ini pelaku di lapangan sebenarnya kaki 1, kaki 2, kaki 3 itu sama saja.
Cuma mungkin pengaruhnya agak bagus di awal saja. Di awal. Kalau besar itu akan menyatu itu. Untuk tahap-tahap awal di Tumpang Sari ini ada ketela rambat ya Pak ya. Ini di Tumpang Sari Cilembu sama Tales. Nah, ketela rambat ini atau ubinya ini kalau di Jawa Barat disebut namanya ubi Cilembu ya Pak ya. Iya. Yang manis itu ya. Betul. Dan ini talasnya kan? Iya, ini Tales. Wah, ini talas. Jadi pemirsa sebenarnya kok nanti kalau nanam jarang bagaimana? Nggak jadi masalah. Yang paling utama adalah bagaimana mengoptimalisasi di tahap awal seperti ini. Ini produktif. Sambil merawat durian yang inti, tapi juga ada begini ya Pak ya. Ini kalau ketela rambat berapa lama Pak? Kalau tera rambat ini 4,5 bulan. 4,5 bulan coba bandingkan. Setahun minimal 2 kali. Ini ada ketela rambat ya Pak ya ubi, ada talas itu. Masa Bogor ikonnya itu kan durian Bogor. Itu ada. Talas Bogor. Talas Bogor. Masa nggak nanam talas? Nyiram ya Pak ya. Kalau nggak hujan ini berapa hari sekali Pak? 2 kali sekali. 2 hari sekali. Pengairannya pakai sistem perpipaan gitu. Ya. Dari perpipaan, dari apa itu di bawah ada sumber mata air. Ya. Kita tampung, kita pompa, pakai perpipaan, satu titik, baru nanti setelah itu satu titik itu nanti pakai selang, bisa untuk keliling, bisa untuk 9 atau 10 tanaman untuk keliling. Jadi air itu efisien. Baik, Tidak ini berarti kemana-mana. baik Pak, ini pembelajaran buat kita juga teman-teman. Ada juga yang menanam durian itu pakai sprinkle, itu tidak tepat, itu nanam rumput. Jadi akan kemana-mana airnya, tapi durian itu memang airnya itu the point di sekitar pohon. Oleh karena itu yang disiram adalah sekitar pohon. Benar itu Pak? Ya. Bagus, efisien sekali sehingga air juga efisien, tidak terbuang kemana-mana itu. Mana airnya hemat, tenaga kerja juga terlalu. Tenaga kerja juga hemat. Apa Pak yang sering dijumpai? Sering itu tuh adalah Ya untuk serangga. intinya ada insekta, nanti pengendalian dengan insektisida. Terus di sini kalau masih kecil itu masih tumbuh itu biasanya yang di ujungnya itu suka ada itu apa namanya itu sejenis serangga yang masuk ke dalam batang itu. Oh iya, kayak penggerek batang sebenarnya. Penggerek batang. Itu kalau masih ini itu biasanya di ujung. Benar. Di ujung sana itu. Itu ada istilahnya dia itu kayak ngebor saja di sana, dia nanti larvanya, telurnya di sana, larvanya berkembang. Itu ada yang biasanya yang apa tuh disukai adalah di ujung. ya. Karena empuk Pak. Empuk ya. Empuk itu ngebornya itu. Kalau dirawat itu sebenarnya tingkat kematiannya berapa persen itu Pak? Persentase kematian itu? Ya kalau saya di sini sih tingkat kematiannya sekitar 10-15%. Kecil itu teman-teman. Tapi ya emang dirawat. Ya, itu dirawat. 10% lah. Jadi kalau ada kan Jadi teman-teman kan kelihatan yang mati itu yang kita selam-selam itu kan nggak terlalu banyak. Dari 500-an kan nggak ada 50. ini kalau dirawat kurang lebih 10-15% mati itu sebenarnya tidak terlalu besar. Makanya tanam itu langkah pertama, tapi dirawat itu yang kedua. Kalau nggak dirawat, kalau dirawat cuma 10% itu tidak terlalu banyak itu. Nah, seandainya mati pun kita langsung kita sulamin, kita rawat lah istilahnya. Iya, Kita rawat. Nah itu sebagai apa? Sebagai suatu pembelajaran. benar. Masalahnya apa? Kita pembelajaran. Kalau kita nggak menghadapi ya kita nggak ada masalah kita nggak tambahin. Penerimaan sambutan yang luar biasa. Nanti setelah selesai ini saya akan menyicipi hidangan yang telah. Matur nuwun ya Bang ya. Semoga Pak sukses ke depan, menginspirasi teman-teman yang akan mencoba dan mengembangkan apa itu agribisnis, khususnya tanaman keras, lebih khusus lagi tanaman durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Pak. Terima kasih sudah kunjungi. Pemirsa, setelah kita mengenal jenis-jenis durian dan mengenal bibit durian, berbagai varietas yang telah kita lakukan, lalu kita sudah berjalan-jalan melihat bagaimana kebun durian itu dikelola secara baik, sehingga harapan kita ke depan kita akan sukses karena kita memulai dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara yang benar, dan mudah-mudahan insya Allah akan berakhir dengan benar dan menjadikan berkebun durian wow keren. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya tentang berkebun durian wow keren dari Yayasan Amiri Bogor.